teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Pernah nggak sih teman-teman itu mendengar istilah baptisan Roh Kudus atau mungkin istilah kepenuhan Roh Kudus? Kalau teman-teman pernah mendengarkan kedua istilah ini, apa yang teman-teman pahami tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Hari ini kita akan secara khusus membahas tentang apa itu baptisan Roh Kudus dan apa itu kepenuhan Roh Kudus. Hal pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang apa itu baptisan Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus itu identik dengan karunia Roh Kudus yang melahirbarukan? Kapan seseorang mengalami baptisan Roh Kudus di dalam hidupnya? Apakah seseorang mengalami baptisan Roh Kudus ketika dia mengalami kelahiran baru sebagai orang percaya? Ataukah seseorang mengalami baptisan Roh Kudus setelah dia mengalami kelahiran baru sebagai orang percaya? Satu hal penting yang teman-teman juga mungkin bisa ingat bahwa baptisan Roh Kudus merupakan anugerah yang diterima oleh seseorang ketika dia mengalami kelahiran baru sebagai orang percaya. Dengan demikian, peristiwa ini terjadi secara bersama-sama ketika seseorang mengalami kelahiran baru, bukan setelah seseorang mengalami kelahiran baru barulah dia mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, John Stott mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus merupakan pengalaman Kristiani yang universal. Kenapa? Karena ini merupakan pengalaman awal kehidupan Kristiani. Jadi semua orang yang menerima Roh Kudus pada awal kehidupan mereka, justru tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengalami kelahiran baru. Tanpa menerima baptisan Roh Kudus, seseorang tidak bisa dipersatukan dengan Kristus. Tanpa menerima baptisan Roh Kudus, kita juga tidak bisa percaya kepada Dia. Tanpa menerima baptisan Roh Kudus, kita juga tidak bisa berubah dari yang tadinya hidup sebagai musuh Allah, sekarang hidup menjadi sahabat Allah. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa baptisan Roh Kudus merupakan suatu anugerah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan orang percaya ketika dia mengalami kelahiran baru. Yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah tentang kepenuhan Roh Kudus. Kita perlu ingat di sini bahwa kepenuhan Roh Kudus merupakan karya Roh Kudus yang memimpin orang percaya untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah tandanya adalah ketika seseorang berbahasa roh, dia dikatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus? Ingat bahwa bahasa roh bukanlah tanda mutlak bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena bahasa roh itu adalah karunia. Bahasa roh itu adalah karunia dan bukan tanda. Dengan demikian, tidak semua orang yang menerima Roh Kudus bisa berbahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus bersifat moral, bukanlah mujizat. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki buah-buah roh di dalam hidupnya, bukan karunia-karunia rohani. Oleh karena itu, tanda sejati yang dimiliki oleh seseorang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama,
dia hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Dia memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dia memiliki relasi yang baik dengan sesama. Dia hidup di dalam kasih Allah, memiliki kebaikan, memiliki penguasaan diri. Dan yang kedua adalah dia juga senantiasa menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani bagi Tuhan, senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Yang ketiga adalah dia juga senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan dia, Tuhan yang memegang kendali atas hidup dia. Maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dia, tidak ada hal yang merupakan buruk bagi kehidupan dia, karena semuanya itu akan memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat adalah dia juga memiliki kerendahan hati, menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Allah dan juga hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Roh Kudus akan senantiasa memimpin setiap orang yang sudah dipenuhinya untuk semakin hari memiliki tingkah laku, memiliki kehidupan yang semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kehidupannya dikuasai oleh Injil Kristus. Oleh karena itu, kunci utama untuk seseorang itu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah senantiasa datang kepada Yesus. Dan yang kedua adalah senantiasa memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, datang kepada Yesus yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bukan hanya kita datang kepada Yesus ketika kita bertobat, tetapi kita perlu datang kepada Yesus setiap hari, setiap saat. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan adalah baptisan Roh Kudus merupakan inisiatif dari Yesus Kristus sendiri. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus merupakan karya daripada Roh Kudus. Semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita juga dipenuhi oleh Dia. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa memiliki kehidupan yang merefleksikan Kristus di sepanjang kehidupannya. Kristus semakin hari semakin besar di dalam hidupnya, sedangkan dirinya semakin hari semakin kecil. Artinya bahwa Kristus senantiasa menjadi hal yang terutama di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita semua untuk semakin hari